Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa hebat dimanapun Anda berada, sebagai sahabat edukasi, saya mengucapkan salam kompetensi untuk kita semua. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat kesehatan yang telah diberikan pada kita semua. Siswa hebat harus tetap semangat mengikuti setiap pembelajaran meski dalam keadaan pembelajaran daring. Mengawali pembelajaran mapel teknik pengembangbiakan komoditas perikanan, mari kita senantiasa berdoa untuk memulai setiap aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Siswa sekalian, pada pembelajaran kita kali ini membahas kompetensi dasar menganalisis pemijahan semi buatan dengan kelenjar hipofisa komoditas perikanan. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan peserta didik dapat menganalisis pemijahan semi buatan dengan kelenjar hipofisa komoditas perikanan. Sahabat edukasi, sebagai awal persepsi dari sebuah pemijahan adalah salah satu bagian dari sebuah reproduksi yang merupakan mata rantai daur hidup yang menentukan kelangsungan daur hidup spesies. Penambahan populasi ikan bergantung pada kondisi di mana telur dan larva kelak akan berkembang. Oleh karena itu, sesungguhnya pemijahan menuntut suatu kepastian untuk keamanan dan kelangsungan hidup keturunannya. Dengan demikian, cara memilih tempat, waktu, dan kondisi yang menguntungkan untuk hidup dan berkembang. Pemijahan semi buatan dalam hal ini menggunakan kelenjar hipofisa pada komoditas perikanan merupakan pemijahan yang menggunakan campur tangan manusia dengan rangsangan hormon. Pada materi kita kali ini akan membahas tentang kelenjar hipofisa, yakni menyiapkan ekstrak kelenjar hipofisa dan penyuntikan pada ikan menggunakan hormon kelenjar hipofisa. Pada bahasan kelenjar hipofisa, terletak pada bagian bawah di dalam cekungan tulang selatoksika, yaitu berada pada bagian bawah otak ikan. Jadi berbentuk bundar-bundar putih kecil di bawah otak daripada ikan. Pada prinsipnya, bahwa kelenjar hipofisa adalah hormon reproduksi. Pada hewan vertebrata seperti mamalia, burung, dan ikan mempunyai kelenjar hipofisa dengan struktur yang mirip. Hanya lokasi tempat daripada sel produksi hormonnya yang berbeda.
Nah, sahabat edukasi, dalam menyiapkan ekstrak kelenjar hipofisa atau kita mengambil kelenjar hipofisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentu kita mengambil ikan donor sejumlah yang dibutuhkan. Setelah itu kita melakukan pemotongan kepala ikan donor hingga putus. Langkah kedua, kita meletakkan potongan kepala dengan mulut menghadap ke atas. Kemudian langkah ketiga, memotong kepala ke arah bawah mulai dari bawah lubang hidung hingga tulang tengkorak terbuka. Kemudian kita buang bagian insang. Langkah selanjutnya, potong saraf-saraf yang nampak putih hingga posisi otak kelihatan. Berikutnya, kita mengangkat secara hati-hati otak. Kemudian setelah otak terangkat, maka kelenjar hipofisa telah kelihatan, tetapi masih di dalam tulang sela tursika. Nah, sekarang setelah kelihatan, kita angkat kelenjar hipofisa dengan menggunakan pinset, dan selanjutnya kita taruh kelenjar hipofisa di atas kertas sari. Langkah-langkah selanjutnya, setelah kita siapkan dan kita simpan di kertas sari, kita masukkan kelenjar hipofisa ke dalam tisu grinder. Selanjutnya, gerus kelenjar tersebut secara hati-hati dan kita menambahkan larutan garam pal atau biasa kita gunakan aqua bides setetes demi setetes sambil kelenjar hipofisa digerus hingga volume mencapai 2 ml. Selanjutnya, larutan kita pindahkan ke dalam tabung reaksi untuk selanjutnya disentrifus selama 5 menit. Kemudian didiamkan hingga 15 menit. Langkah selanjutnya, setelah dilakukan sentrifus atau pemutaran, larutan akan nampak atau terlihat menjadi 2 bagian. Bagian atas akan terlihat lebih jernih dan bagian bawah agak keruh. Nah, untuk mengambil bagian mana yang kita suntikan ke ikan nantinya adalah pada bagian atas, yaitu pada bagian yang jernih. Dalam pemisahannya kita ambil dengan spoit larutan yang jernih yang sebelah atas. Dalam pengambilannya kita mengupayakan tidak ada gelembung udara di dalam spoit. Larutan tersebut yang sudah diambil dalam spoit, selanjutnya inilah yang kita suntikan kepada ikan resipien yang akan kita pijahkan secara semi buatan. Pendonor dengan berat yang lebih besar dari 0,5, maka tentu ikan donornya juga menjadi hitungan 3 dosis daripada berat induk.
Selain menggunakan hormon hipofisa dari kelenjar, dalam pemijahan semi buatan kita juga bisa menggunakan hormon buatan. Biasanya adalah hormon ovaprim yang disuntikkan ke ikan dengan dosis 0,2 sampai 0,5 ml per kilogram induk yang akan kita pijahkan. Para siswa yang hebat, berikutnya kita akan membahas bagaimana menyuntik induk ikan atau ikan resipien yang akan dipijahkan dan waktu pemijahan. Setelah dosis kita hitung pada langkah awal, maka ikan donor dan ikan resipien serta frekuensi penyuntikan ditentukan. Maka dilakukan pembuatan ekstrak kelenjar hipofisa sesuai dengan proporsi tahapannya seperti yang sudah diuraikan di atas sebelumnya. Hal ini kadang-kadang penyuntikan induk ikan dapat dilakukan 2-3 kali dalam satu periode pemijahan dengan proporsi-proporsi tertentu. Proporsi penyuntikan terkadang 30% dan 70%, atau menggunakan 50%, 50%, atau 30%, 30%, kemudian 40%. Untuk menyuntik induk ikan, biasanya menggunakan alat spuit. Ekstrak kelenjar hipofisa dimasukkan ke dalam spuit, kemudian spuit yang telah berisi ekstrak kelenjar hipofisa tidak boleh ada udara yang masuk, karena udara membuat ikan akan kesakitan apabila telah disuntikkan. Dalam praktiknya, cara penyuntikan ada 3 tempat penyuntikan di mana yang bisa disuntikan pada ikan, yaitu yang pertama pada otot kepala, yang kedua bisa pada otot perut dan otot punggung. Jika disuntik pada otot kepala, di mana otot kepala dekat dengan otak, otak akan cepat memberikan sinyal dan perintah kepada organ target. Jika pada otot perut dekat dengan gonad. Pada otot kepala dan otot perut, reaksi hormon sangat cepat, tetapi berisiko sangat tinggi. Penyuntikan pada otot punggung yang ketiga ini lebih sering dilakukan. Hal ini disebabkan di tempat tersebut aman dari organ lain dan reaksi hormon relatif lebih lamban. Nah, pertanyaan, kapan dilakukan penyuntikan ekstrak kelenjar hipofisa? Pada penyuntikan, kita memperkirakan kapan akan terjadi ovulasi dan pemijahan. Ikan akan memijah setelah 9-11 jam setelah penyuntikan. Jika dilakukan penyuntikan pertama pada jam 17.00 atau jam 5 sore dan penyuntikan kedua pada jam 20.00 atau jam 8 malam, maka biasanya ikan akan memijah pada jam 5 dini hari atau jam 6 pagi hari. Tetapi
Apabila pemijahan ikan akan dilakukan pemijahan secara buatan, maka penyuntikan ini bisa dibalik untuk melakukan stripping dilakukan pada malam hari. Sahabat edukasi, secara umum dalam pemijahan semi buatan dengan kelenjar hipofisa dapat dilihat pada diagram bahwa diawali dengan seleksi induk, kemudian kita melakukan persiapan hormon. Dalam persiapan hormon di sini kita melakukan penyuntikan pada induk betina, itu 6 sampai 8 jam kemudian kita suntikan kembali, atau kata lain induk betina disuntik 2 kali. Apakah tadi menggunakan 30-70, 50-50, atau sebaliknya 70-30. Nah, yang perlu diperhatikan untuk induk betina, penyuntikan pertama misalnya 50%, 50%. Pada penyuntikan pertama ini, kalau pertama kita menyuntikkan di bagian kanan, maka pada penyuntikan kedua disuntik pada bagian kiri. Selanjutnya, penyuntikan untuk induk jantan itu 1 kali saja pada 6 atau 8 jam kemudian. Setelah itu kita satukan pada media pemijahan yang sudah disiapkan. Selang beberapa jam kemudian maka terjadi pemijahan, pengeluaran telur, pengeluaran sperma atau bertemunya telur dan sperma. Selanjutnya kita keluarkan apakah induk atau kakaban yang kita keluarkan, dan beberapa hari terjadilah penetasan telur. Sahabat edukasi, demikian pokok bahasan pemijahan semi buatan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Selalu berdoa, bersyukur atas kesehatan, jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam kompetensi.